Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang jujur dan menepati janji. Agar mudah memahami materi ini, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan peta konsep dari jujur dan menepati janji. Adapun peta konsep dari materi jujur dan menepati janji adalah 1. Pengertian jujur. 2. Klarifikasi jujur. 3. Hikmah berperilaku jujur. 4. Implementasi jujur. Adapun peta konsep yang pertama adalah pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat jujur dan menepati janji adalah 1. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70 di atas selain menjelaskan tentang bertakwa kepada Allah, juga menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar. Ayat ini menjadi dalil bahwa yang beriman kepada Allah harus jujur dalam setiap perkataannya, dimanapun dan kapanpun ia berbicara. Ayat selanjutnya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Kandungan ayat di atas, Allah menegaskan bahwa
Orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Ayat selanjutnya terdapat dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita untuk selalu menepati apa yang kita janjikan dan berkata sesuai dengan perbuatan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita yakini, katakan, dan lakukan. Ini juga merupakan implementasi dari iman, yaitu meyakini dengan hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan perbuatan. Orang yang mengaku beriman, namun hatinya ingkar, maka orang tersebut tergolong orang-orang munafik. Adapun hadis yang berkaitan dengan materi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata, berdusta, jika berjanji, mengingkari, dan jika dipercaya, khianat. Penjelasan hadis di atas adalah, munafik secara bahasa berarti pura-pura. Sedangkan menurut istilah munafik merupakan pura-pura dalam suatu hal. Orang munafik disebut juga orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan, yaitu apabila ia berdusta. Orang yang berdusta atau berbohong termasuk orang munafik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri munafik yang selanjutnya adalah apabila berjanji ia mengingkari. Dalam hal ini, orang yang berbuat janji ia tidak menepati janjinya. Dalam Islam diajarkan jika berjanji ucapkanlah insya Allah. Insya Allah memiliki arti jika Allah menghendaki. Ketika kita berjanji, ucapkanlah kalimat tersebut. Tanda-tanda orang munafik berikutnya adalah apabila dipercaya ia berkhianat. Bila seseorang diberi amanah, kemudian ia berkhianat, maka orang itu termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik nanti di hari akhir akan ditempatkan di dalam neraka. Hadis berikutnya mengenai tentang jujur dan menepati janji adalah
hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Bentuk-bentuk kejujuran. Jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan yaitu berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan dan tidak dilebihkan atau tidak dikurangkan. Contoh, saat mendapat nilai jelek, jangan takut untuk mengucapkan maaf, saya mendapat nilai jelek. Kemudian jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah selalu jujur dalam perbuatan atau tidak curang dalam perbuatan kepada orang lain, dan selalu bersikap baik kepada orang lain. Hikmah berperilaku jujur. Bernilai ibadah. Orang yang selalu jujur, maka perbuatannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pahala. Dengan berbuat dan berkata jujur, seseorang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilakukannya. Memberikan ketenangan batin. Jiwa orang yang selalu berjujur akan selalu tenang, tidak gelisah karena berada dalam kebenaran. Memiliki keberanian yang tinggi. Apapun yang sedang dihadapinya, ia akan selalu berani menghadapinya, karena apa yang telah diperbuat mengandung kejujuran. Sebaliknya, orang yang tidak jujur tidak berani karena berada dalam kebohongan. Mendapat kepercayaan besar. Semua orang akan memberikan kepercayaan kepada orang yang selalu jujur, karena dianggap bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ia lakukan. Dan yang terakhir, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Implementasi jujur di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Contoh-contoh sikap jujur di lingkungan sekolah adalah tidak menyontek saat ujian. Menyontek adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak jujur, sehingga tidak diperbolehkan. Contoh perilaku jujur di rumah. Pulang tepat waktu ketika izin keluar dari rumah. Contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat, yaitu jujur mengelola keuangan organisasi, seperti Karang Taruna atau iuran rutin RW. Demikianlah materi ini Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.